Selamat hari Minggu dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta ini. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ekber Sihombing M. Min. Hamba Tuhan adalah dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Tugu DKI Jakarta dalam rangka pertukaran pelayan firman di Musyawarah Pelayanan Jakarta Utara. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih, sesungguhnya harapan tidak ada pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
perjuangan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dibacakan dari kitab Rut 1 ayat 8b, demikian ini bunyinya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh diri-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal
dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel 9 ayat 9 sampai 10. Demikian ini bunyinya: pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan demikian ini. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan pilihan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sidang jemaat, marilah kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Meski kami masih dalam suasana penuh dengan pandemi COVID-19, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk hidup dan berkarya. Oleh karena itu Tuhan, dalam suasana seperti ini kami tetap mau muji dan memuliakan nama-Mu. Berkenanlah hadir bagi kami ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menjelaskan maksud ketentuan-Mu bagi kami, sehingga kami sama-sama memotivasi diri sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab.
sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Di minggu ketiga Pentakosta ini kita sama-sama diajak untuk merenungkan satu kisah yang cukup menarik dari perjalanan orang-orang Israel di zaman lalu yang diambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang diberi judul Kasih Menumbuhkan Harapan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan dari isi kitab yang baru kita baca tadi, kita melihat ada semacam sejarah yang menjelaskan bagaimana orang-orang Israel ketika mereka menghadapi masalah. Kalau kita pun menghadapi masalah yang sama seperti pandemi sekarang ini, mungkin jika kita banyak uang, kita juga akan berpikir seperti keluarga Elimelek, pindah ke negara asing, menjadi warga negara asing, dan kemudian mencari hidup di situ. Itulah sebenarnya hal yang diupayakan oleh keluarga kecil Elimelek dan Naomi. Mereka melakukan perjalanan pindah mencari hidup yang baru. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan hidup dan kemudian pada waktu tertentu mereka pasti rencana akan pulang lagi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ternyata ada masalah. Masalah yang terjadi bagi keluarga kecil ini ternyata bertubi-tubi. Pertama adalah setelah keluarga ini bisa pindah ke Moab, daerah seberang, ternyata Elimelek suami Naomi meninggal. Alkitab tidak menjelaskan apa sebabnya ia meninggal. Apakah ada hubungannya dengan benih-benih kelaparan yang di daerah asal? Kita belum mendapatkan penjelasan itu. Tetapi yang jelas itulah informasi dari kitab ini. Lalu kemudian di tengah-tengah situasi dalam kesulitan seperti itu, kedua anak Naomi dan Elimelek mereka menikah dengan orang Moab, Orpa dan Rut. Apa yang terjadi? Mereka menikah selama 10 tahun, tapi nampaknya informasi dari Alkitab tidak juga menjelaskan apakah mereka punya anak atau tidak. Dan akhirnya mereka pun meninggal. Tidak juga dijelaskan oleh catatan Alkitab ini apa yang membuat mereka meninggal. Tetapi itulah yang terjadi. Kalau kita memahami Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi bagi Naomi yang sudah menjanda dan justru kehilangan kedua anaknya sangat-sangat sesuatu yang sangat memukul. Tetapi ini pula yang kita bisa pahami dari Naomi. Ia berpikir positif tentang situasi itu. Dari mana kita tahu bahwa ia berpikir positif? Kalau kita baca urutan-urutan ceritanya Bapak Ibu dan Saudara, setelah Naomi mendengar dari Moab bahwa Israel sudah ada bahan makanan, maka ia rencana pulang. Ketika ia pulang, ia tahu bahwa ia akan diikuti oleh kedua menantunya. Sebelum ia pulang, ia mengerti bahwa hidup ini memerlukan seorang laki-laki, katakanlah pasangan. Oleh karena itu ia tahu juga bahwa kedua menantunya ini pasti memerlukan pasangan masing-masing. Dan Rut menasihati mereka. Bukan Rut tapi Naomi menasihati mereka. Naomi mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan keturunan dari keluarga Elimelek dan Naomi. Mengapa? Karena kedua anaknya sudah
mati. Kalaupun mungkin, itu yang dikatakan Naomi, kalaupun mungkin ia menikah lagi dan punya anak, tidak mungkin tuh anaknya ini menunggu atau anaknya ini menikahi kedua menantunya ini. Lalu akhirnya mereka mengerti bahwa situasinya memang sangat-sangat sulit. Dan oleh karena nasihat itu pula lah, maka Orpa meminta izin. Tetapi menarik, Ruth ternyata tidak minta izin. Dia sama-sama sebenarnya Ruth juga minta izin, tetapi Ruth minta izin untuk mengikuti mertuanya. Dan disinilah mungkin yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa Ruth justru tidak mengikuti iparnya Orpa, tetapi ia justru mengikuti Ruth mertuanya yang pada waktu itu sudah menjanda dan memang sangat-sangat sulit sebenarnya hidup Naomi. Yang menarik tentu Bapak Ibu dan Saudara adalah dari pribadi Naomi. Naomi adalah seorang mertua, tetapi ia dapat menjadi teladan bagi menantunya. Jelas-jelas menantunya adalah orang yang tidak seiman, tetapi jelas-jelas Naomi juga mampu memberikan contoh dan teladan yang baik. Naomi cukup sederhana, ia berjiwa tulus dan terbuka. Kalau Naomi tidak memiliki sifat atau sikap seperti itu, mana mungkin Ruth bisa melihatnya sebagai contoh dan teladan. Tetapi memang jelas Bapak Ibu dan Saudara, kebaikan seseorang dalam hidup ini tidak harus diikuti oleh semua orang. Jangankan keluarga kecil Naomi yang diikuti Ruth, tetapi kemudian Orpa pergi. Kalau kita lihat murid Yesus bagaimana? Yesus sudah menunjukkan yang terbaik, tetapi 12 muridnya itu satu orang toh justru berkhianat. Jadi memang Bapak Ibu dan Saudara, niat baik seseorang memang harus dipertahankan dan belum tentu semua orang akan mengikuti dari niat baik itu. Nah, dari sinilah mungkin kita bisa perhatikan bahwa apapun yang dialami oleh Naomi, meskipun Naomi mengatakan bahwa hidupku sudah pahit, Tuhan seakan-akan sudah menginjak-injak dia sebagai seorang umat yang patuh kepadanya, tetapi Naomi berpikir positif pada Tuhan. Naomi tidak marah, Naomi tidak maki-maki Tuhan, tapi Naomi menghargai apapun yang Tuhan buat. Katakanlah begini Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu itu sangat sulit. Naomi tidak mengatakan bahwa ini mungkin Tuhan yang membawa semacam malapetaka bagi Israel. Tidak begitu. Tetapi Naomi berpandangan positif. Bisa saja kondisi-kondisi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara juga kita alami. Bukankah banyak orang di Indonesia sekarang berpikir seakan-akan COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan? Benarkah itu? Kalau kita baca dari Naomi, no, belum tentu. Bisa saja segala sesuatu yang terjadi saat ini mirip seperti yang Naomi alami, dan Naomi berpandang positif. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita juga harus berpandangan positif tentang kondisi kita. Lalu apa yang menjadi perhatian kita dari informasi sedikit tentang teks ini? Pertama begini Bapak Ibu dan Saudara, kondisi situasi alam, bencana alam seperti yang dialami oleh keluarga Naomi atau Israel waktu itu, dan bencana yang terjadi pada kita non alam, ternyata bisa terjadi kapan saja. Tetapi yang paling penting bagi kita Bapak Ibu dan Saudara adalah bagaimana kita menghadapi semua bencana itu.
Yang penting kita harus memahami berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, berkat Tuhan itu tidak selalu harus kita nikmati rupanya. Berkat Tuhan itu bisa ada di ujung hidup kita. Berkat Tuhan itu bisa juga sebelum hidup kita. Dan Tuhan memberikan berkat itu tidak harus sesuai dengan kehendak kita. Contoh, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita perhatikan tentang kehidupan orang-orang zaman dulu, katakanlah saja orang-orang beriman di Alkitab. Contoh yang paling sering bisa dipahami banyak orang adalah Abraham. Abraham punya anak usia berapa tahun? Dia punya anak sudah cukup lama. Dan kadang-kadang Abraham juga berpikir, waduh, saya ini harus punya anak bagaimana? Tapi toh Tuhan juga memberikan anaknya. Lalu apa yang terjadi? Apakah Abraham melihat kondisi anaknya itu sudah berkembang dan menjadi cucu? Tidak. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada anak-anaknya. Kita bisa lihat bahwa Abraham tidak melihat perkembangan anak cucunya, tetapi Abraham percaya. Ini menjadi poin penting. Bagaimana kalau kita bisa melihat tentang Yesus dan pelayanannya? Kalau kita lihat ketika waktu Yesus dalam pelayanannya, pertama-tama sih boleh-boleh, sangat-sangat luar biasa. Tapi ketika ia berada dalam penderitaan yang sangat-sangat serius sampai ia mati, pertanyaannya adalah, apakah Yesus bisa melihat, atau bahkan murid-murid pada waktu itu bisa melihat bahwa akan ada perkembangan yang baik ketika mengikut Yesus? No. Justru mereka sangat ketakutan tuh. Tetapi meskipun mereka sangat ketakutan, pada akhirnya mereka juga tetap bersemangat dalam pelayanan. Dan setelah dalam pelayanan, apakah kita lihat kematiannya bagaimana? 12 orang kematian rasul-rasul itu sangat mengerikan. Mereka tersiksa hebat. Tetapi apa yang terjadi? Berkat dari kehidupan mereka, perjuangan mereka, pelayanan mereka, sampai hari ini kita rasakan luar biasa hebat. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara, berkat Tuhan belum tentu kita akan dapatkan pada waktu-waktu kita masih hidup. Tetapi berkat Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang-orang setelah kita mati. Bisa itu terjadi. Dan kita bisa melihat kondisi itu. Oleh karena itu, jangan langsung berpikir Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita mendapat masalah, kita mendapat segala sesuatu, tekanan apapun, lalu kita katakan Tuhan tidak ada lagi bersama dengan kita. Belum tentu. Tuhan punya waktu khusus bagi kita. Karena itu melihatlah seperti Naomi. Ia melihat hal yang positif, bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan memberkati. Kalau zaman sekarang Bapak, Ibu, dan saudara, ya bagi Bapak Ibu yang masih ingat Nelson Mandela, masih ingat tuh bagaimana dia 32 tahun di penjara dan kemudian ia sungguh-sungguh dalam situasi yang sangat sulit. Tapi dia masih punya harapan. Harapan Mandela waktu ia di penjara adalah pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan itu benar. Setelah ia bebas, ia justru menjadi presiden, meskipun ia mau diangkat menjadi 10 tahun presiden, dikatakan no, saya cukup 4 tahun sajalah. Tapi yang jelas saya mau memberikan informasi bagaimana cara-cara dan dasar-dasar sebagai
seorang negarawan yang baik. Menarik. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi berkat Tuhan harus kita pandang positif. Semua yang Tuhan berkati dalam hidup kita bukan sesuatu yang sulit, tetapi Tuhan punya waktu-waktu tertentu bagi kita. Kalau begitu, mari kita sama-sama coba lihat segala situasi yang terjadi sesuai dengan kondisi kita sekarang. Jangan berpikir lagi negatif, berpikirlah positif. Memang sulit untuk melihat kondisi positif dalam pandemi sekarang, apalagi kita melihat banyak orang yang bosan di rumah terus, seakan-akan saya tidak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Bahkan ada yang jengkel, mau ibadah kok ditahan-tahan dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang kadang-kadang ingin mau-maunya sendiri. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus pahami bahwa memang kita harus diatur. Tuhan sejak dulu mengatur dunia ini. Dan kenapa jadi masalah? Karena manusia tidak mau diatur tuh. Karena Tuhan melihat orang tidak mau diatur, ya sudah, akhirnya dibuatlah macam-macam. Jadi bisa saja Bapak Ibu dan Saudara, situasi ini mau membawa kita, mari atur diri kita baik-baik, ikuti segala sesuatu yang sudah terencana. Jangan melakukan sesuatu yang tidak baik, karena itu bukan untuk kita saja, tapi itu untuk semua orang. Masih ingat ingatan dari Gubernur DKI, katanya kalau kita mau diperpanjang atau tidak itu bukan pemerintah yang menentukan. Sebenarnya itu yang menentukan adalah rakyat Jakarta. Kalau ternyata setiap hari penambahan kasus baru itu masih 1.000 ke atas, maka gubernur katakan ya mau tidak mau mungkin akan dibuat PSBB yang lebih keras lagi. Jadi ya memang warga Jakarta harus perhatikan ini. Jangan mau enaknya sendiri, tapi mari kita sama-sama melakukan PSBB ini atau new normal ini. Sebenarnya sedang dalam rencana untuk supaya new normal, karena sekarang sekarang ini sedang bulan pencobaan untuk melihat apakah kita memang melakukan new normal itu atau tidak. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan ini dengan sungguh-sungguh dan serius supaya memang waktunya kita dapat kembali lagi. Mungkin tidak bisa lagi kembali seperti sedia kala, tapi mungkin dengan cara new normal, maka pelan-pelan new normal ini akan memberikan sesuatu yang berharga, yang baik bagi kita sekalian. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa tema kita kasih menumbuhkan harapan, itu benar. Apa yang dialami oleh Naomi, dengan kasihnya itu ia memiliki harapan. Kalau kita pun bisa mengikuti seperti Naomi, berpandangan selalu positif, maka harapan itu pun akan menjadi hal yang baik pada waktunya. Biar itu menjadi kesaksian kita dan kita lakukan dalam hidup kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Masing-masing dengan hati dan mata terbuka kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sidang jemaat, kita sama-sama satu menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sangat bersyukur oleh karena dalam situasi pandemi COVID-19 hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah dan mendengar firman. Terima kasih atas teks firman yang menjelaskan bagi kami bagaimana kami harus berpandangan positif tentang segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, biarlah itu dapat membuat kami tetap semangat dalam situasi kondisi apapun, karena berkat-Mu akan memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami yang selalu kami lakukan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan anjuran dan tatanan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Teringat Tuhan akan kehidupan kami di dunia, khususnya di Indonesia akhir-akhir ini. Dalam situasi bulan Juni yang dikatakan menjadi bulan untuk melihat bagaimana kami akan siap melakukan new normal, Tuhan bantu kami warga Indonesia, juga warga Jakarta, supaya kami sama-sama bisa memanfaatkan semua kelonggaran yang dilakukan pada awal Juni ini untuk meraih hal-hal yang baik, tetapi juga tetap menjaga segala sesuatu dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan menolong memberkati supaya kami sama-sama saling dapat menjaga diri dengan baik. Meskipun kami khawatir sebenarnya Tuhan, karena berdasarkan informasi tim Satgas Nasional bahwa perkembangan kami untuk kasus baru setiap hari sudah mulai di atas 1.000 orang. Kami sangat khawatir soal ini, tapi kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan membebaskan kami dan melepaskan kami dari pengaruh COVID ini. Oleh karena itu Tuhan, bagi rekan-rekan kami para ahli yang sedang mencoba mencari dan menemukan vaksin, Tuhan menolong supaya mereka dapat terus bekerja dengan baik. Tuhan berkati supaya itu semua dapat menjadi hal yang baik pada kami pada waktunya. Kami tahu tidak mudah menemukan vaksin, tapi kami tahu bahwa pada waktunya juga Tuhan akan memberikan harapan baru bagi kami. Tuhan, kami teringat akan warga jemaat kami GPB Getsemani dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya. Tuhan kiranya menolong memberkati agar jemaat ini semakin bertumbuh dengan kuat meskipun dalam situasi pandemi. Kami mengerti bahwa jemaat di sini juga sedang berencana untuk melakukan ibadah yang dilakukan juga berdasarkan protokol kesehatan. Tuhan menolong berkati supaya semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga seluruh GPIB sedang mempersiapkan diri dengan baik supaya apa yang kami lakukan itu kiranya menjadi sesuatu yang baik, baik bagi kami secara rohani maupun bagi kami secara jasmani. Teringat Tuhan akan pemerintah kami yang selalu berupaya berusaha untuk memberikan suasana aman, damai, tentram di negeri ini. Tuhan berkati mereka
Berkati upaya usaha yang dilakukan khususnya bagi tim medis, di mana mereka benar-benar berupaya berjuang, bahkan mereka juga berkorban. Tuhan mau memberkati supaya baik tim medis maupun keluarganya, supaya mereka juga tetap bersemangat dan mereka juga dapat menjadi orang yang selalu Tuhan berkati dalam hidup, karena mereka menjadi lini depan di tengah-tengah bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Kami semua Tuhan dalam seluruh kehidupan kami teringat akan hari ulang tahun kami, baik perkawinan maupun kelahiran. Berkati Tuhan bagi warga jemaat kami Getsemani ini yang berulang tahun perkawinan ataupun kelahiran untuk minggu ini. Berkati mereka masing-masing, supaya di tengah-tengah pandemi ini mereka juga tetap berpikir positif bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga bagi warga jemaat kami yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh atau sakit yang tidak kami ketahui, atau mungkin berada dalam situasi ekonomi yang semakin sulit dan harapan-harapan lainnya. Tuhan bantu kami supaya kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami menyerahkan segala sesuatu kepadamu, karena kami mengerti Engkaulah yang menentukan bagi kami, dan Engkaulah Allah kami, dan Engkaulah pegangan hidup kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawari 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Egbert Sihombing M. Min, Penatua Diaken yang bertugas, tim multimedia, pemandu lagu atau kantoria, organis, dan salmen yang sudah menjalankan pelayanan ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Pertukaran pelayanan firman Mupol Utara. Hari Minggu 21 Juni 2020 dilaksanakan pertukaran pelayanan firman Mupol Utara. Pada Pendeta Jemi HKI KMJ GPIB Getsemani DKI melayani di GPIB Tugu DKI Jakarta pukul 8.00 WIB, dan Pendeta Egbert Sihombing KMJ Tugu DKI melayani di GPIB Getsemani Jakarta pukul 9.00 WIB. Demikian informasi ini disampaikan. 3. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Diundang seluruh presbiter Jemaat Getsemani dari sektor 1 sampai dengan sektor 6 untuk hadir dalam sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari tanggal Minggu 21 Juni 2020 pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Tempat Gedung Gereja Filipi. Agenda 1. Pemilihan pelaksanaan harian Majelis Jemaat atau PHMJ periode 2020 sampai dengan 2022 Jemaat Getsemani DKI Jakarta. 2. Sosialisasi ibadah di gedung gereja. Catatan: tetap memperhatikan atau mengikuti protokol kesehatan gereja dipandu oleh tim COVID-19 Jemaat Getsemani. Demikian undangan ini disampaikan. 4. Kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan di gedung gereja ke depan adalah: 1. Ibadah peneguhan CD remaja Minggu 5 Juli 2020 yang hanya mengikuti sertakan CD jemaat dan orang tua CD jemaat. 2. Ibadah perjamuan kudus 12 Juli 2020. 5. Tim kerja COVID-19 Jemaat Getsemani. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta telah membentuk tim kerja COVID-19 dengan komposisi sebagaimana tertera dalam Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Terimalah amanat putusan Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Sidang iman, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.